Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ya gencatan secara berlangsung, ya masih belum selesai. Bani Bakar dari kabilah Bani Adil memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kabilah Khuza'ah. Karena apa? Ingin menuntut balas kematian, ya padahal pemicunya adalah Bani Bakar, ya, padahal masih dalam perjanjian Hudaybiyah. Menuntut balas untuk menyerang Khuza'ah, mereka ingin menuntut balas atas orang-orang yang mereka telah bunuh. Ya. Meskipun tidak seluruh Bani Bakar mengikutnya, jadi ternyata tidak semua Bani Bakar seluruhnya setuju. Ada yang masih berpegang teguh dan saling serang, dan terjadi peperangan dan meluas. Suku Quraisy ikut bantu. Yang tadinya cuma kabilah saling serang, saling dendam, saling balas, karena masing-masing punya sekutu, akhirnya melebar. Suku Quraisy, dan suku Quraisy ini suku yang besar di Mekah, ikut bantu. Inilah yang mulai membesar, sehingga Rasulullah SAW memiliki niat untuk menaklukkan kota Mekah, tapi dengan tadi disinggung dengan penuh kerahasiaan. Ya. Mereka secara sembunyi-sembunyi di malam hari dan mendesak Khuza'ah sampai ke tanah haram. Ya. Padahal di tanah haram tidak boleh terjadi pertumpahan, dan kafir Quraisy masih meyakini tentang sakralnya tanah haram. Di awal kita sudah singgung ketika membahas tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika itu pasca ya penyerangan Ka'bah dan Raja Majusi itu kalah, terkenal viral ya. Setiap orang yang dari Mekah Madinah lewat untuk berdagang tidak ada yang berani nyentuh, karena keramatnya bahasa sekarang. Karena ya orang-orang Mekah Madinah itu terkenal karena kisah penyerangan Ka'bah. Jadi padahal sebelumnya setiap dari Mekah Madinah berdagang ditanya dari mana, diserang, dibegal. Tapi setelah Ka'bah dijaga oleh Allah, tidak ada satupun yang berani begal pedagang dari Mekah Madinah. Nah, di sini perselisihan antara Khuza'ah dan Bakar, Bani Khuza'ah terpojok sampai tanah haram. Maka faedah dari kita sini jangan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kesucian tanah haram tidak boleh dilanggar. Ya. Kemudian konsekuensi dari perjanjian ini ya mendapat pembelaan masing-masing sekutu. Demikian juga Rasulullah SAW membela Bani Khuza'ah. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai kepadanya Bani Bakar ya, ketika sudah mepet di tanah haram, diseru oleh saudaranya, ingatlah Tuhanmu, bahwa ya tanah haram tidak boleh dinodai. Jadi saling menyeru, ya tidak boleh terjadi pertumpahan di tanah haram. Tapi ada yang nekat, di sini tidak ada Tuhan, masya Allah. Ada yang ngeyel, ya. Tidak ada Tuhan pada hari ini, wahai Bani Bakar, ambillah membalas kalian. Ini salah satu provokator. Karena kita tahu tidak semua Bani Bakar mendukung penyerangan kepada Bani Khuza'ah. Ya, tidak ada Tuhan hari ini, balaslah, serang nih kita ya. Jadi fanatik kelompok, fanatik golongan itu kebiasaan jahiliyah yang sampai hari ini tidak hilang. Antar supporter bola sampai berantem, bunuh-bunuhan, saling serang, ini kebiasaan jahiliyah, tidak boleh dijaga. Fanatik partai apalagi komunis saling serang, itu kan fanatik
Padahal sama-sama muslim. Ini hindari sebetulnya. Kita tidak usah ikut-ikutan. Jadi kalau kita fanatik kepada kelompok, golongan, organisasi, berarti kita belum lepas dari kebiasaan jahiliyah. Dilepas. Ya, silakan gabung yayasan selama tidak, kan itu sarana dakwah. Misalnya fanatik dengan Masjid Al-Mu'minun. Ini masjid hanya sarana untuk berdakwah. Tidak boleh saling menjatuhkan masjid satu masjid yang lain, nggak boleh. Tidak boleh terjebak dalam fanatik, ya, karena itu kebiasaan ya jahiliyah. Dan ini Khuza'ah dan Bakar sama. Ketika sudah diingatkan, ingatlah Tuhanmu, ini tanah haram, tapi karena fanatik kesukuan mengalahkannya, hari ini tidak ada Tuhan, padahal sudah berada di tanah haram. Jadi di sini jelas faedahnya bahwa tidak boleh terjebak ke dalam fanatik suku, golongan, atau berbangga-bangga dengan nasab, karena itu berbahaya. Sementara dengan datangnya Islam menyatukan suku-suku, di antara yang sebesar Aus dan Khazraj. Kemudian faedah berikutnya bahwasannya sampai kapanpun ya tanah haram dijaga kehormatannya. Kemudian faedah berikutnya jamaah rahmati Allah SWT, ya, harus berlepas diri kepada orang-orang yang memprovokasi, yang ngocok-ngocoki untuk melakukan pelanggaran. Di sini ada di salah satu kaum ya yang mengingatkan, ingatlah Tuhanmu, tetapi mereka malah memprovokasi. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Bani Bakar ya dan Quraisy saling membantu, saling menyerang, mereka sudah melanggar ya larangan tanah haram. Keluarlah Amir bin Salim Al-Khuzai, salah satu Bani Ka'ab, hingga datang menemui Rasulullah SAW. Nah, mulailah ya kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi salah satu tokoh namanya Amr bin Salim Al-Khuzai, ya, anggota Bani Ka'ab, datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kronologi terjadinya perselisihan antara Khuza'ah dan Bani Bakar. Ya. Dan ini yang menjadi awal terjadi Fathul Mekah. Beliau berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang duduk di masjid. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah melaporkan kejadian kronologisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Nusorta ya Amr bin Salim." Ya, kamu telah ditolong wahai Amr bin Salim. Jadi Rasulullah memiliki niat untuk membela sekutunya, yakni dari Bani Uza'ah. Ya. Kemudian setelah kisah tersebut, Fudail bin Waqa berangkat bersama kelompoknya dari Bani Usamah menemui Rasulullah SAW, bercerita tentang kronologisnya. Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang, seakan-akan kalian akan kedatangan Abu Sufyan yang datang untuk memperkuat perjanjiannya dan menambah masa berlakunya. Jadi Rasulullah sudah tahu setelah kasus ini, cerita ini dilaporkan dari Bani Usamah, beliau diberitahu oleh malaikat Jibril Abu Sufyan pun akan datang, ya, untuk meminta maaf karena masalahnya berlarut-larut sampai besar, sehingga apa, rentan terjadi pembalasan hukuman kepada kaum kafir Quraisy karena sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Karena tahu ya sejarahnya, ketika orang Yahudi melanggar perjanjian, Khaybar di bumi hanguskan. Tidak mau terjadi demikian. Maka Rasulullah faham, karena beliau ya di atas wahyu, ya, beliau juga diberi kabar bahwa
sebentar lagi akan datang Abu Sufyan. Ini bahasa kita akan klarifikasi, ya. Maka benar Abu Sufyan berangkat hingga sampai kepada Rasulullah di Madinah. Jadi klarifikasi, minta nego, tapi ditolak, ya. Karena sudah terlanjur konfliknya membesar dan orang kafir Quraisy membantu Bani Bakar. Apa faedah dari sini? Pertama, kewajiban membela sekutu yang terzolimi, ya. Demikian juga kita bantu semampunya kaum muslim di Palestina, ya. Harta kita mungkin, yang pasti adalah doa. Kami demikian juga zaman Rasulullah selalu membela kaum muslimin yang terzolimi, sampai kisah ada wanita, kita sudah pernah kisahnya, ya. Ada perang yang dipicu oleh wanita muslimah yang dilecehkan oleh orang Yahudi sampai satu kabilah dikepung 15 hari. Ya, asal muasalnya ada kaum muslimah yang dilecehkan. Kemudian datang juga Abu Sufyan untuk klarifikasi. Jangan sampai terjadi sebagaimana yang terjadi oleh kaum Yahudi di Khaybar, di bumi habis. Nyatanya Rasul datang ke sana. Faedah berikutnya bahwa mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu belum ada WA, ya, belum ada media sosial, tapi Rasul sudah diberi kabar tentang kedatangan Abu Sufyan ke Madinah untuk klarifikasi. Ya, ini sudah barang tentu diberitahu oleh malaikat Jibril. Yaitulah mukjizat Rasulullah SAW. Sebagaimana mukjizat yang menarik, Rasulullah SAW pernah, ya, melihat induk burung kebingungan, ya. Kemudian Rasulullah diberi mukjizat untuk mendengar keluhan burung bahwa anak saya diambil manusia. Itulah mukjizat. Jadi anaknya itu diambil manusia sarang-sarangnya. Kemudian melihat salah seorang membawa sarang burung, ditegur, ibunya tadi nyari kebalikan. Makanya di sini tidak boleh. Ini zaman dulu saya kecil begitu, ya, di hutan nyari sarang burung diopeni, padahal ibunya nyari termasuk nembak burung, padahal di sarangnya ada anaknya 4, induknya ditembak atau ditangkap untuk diingu. Nggak boleh sebetulnya zalim. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Beliau lebih dahulu mengetahui akan kedatangan Abu Sufyan untuk klarifikasi berkaitan dengan konflik antara Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Kemudian faedah berikutnya, harus ada ketegasan kepada orang-orang yang berkhianat terhadap perjanjian. Kemudian jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa dzaba ila Abi Bakrin fakallam ayatakallahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, ya, tidak peduli dengan niat Abu Bakar, niat Abu Sufyan, Rasul tidak peduli. Intinya itu bahasa katanya, saya tidak mau tahu, ya. Padahal Abu Sufyan sudah khawatir, ngerayu Abu Bakar, ya. Kemudian pergi tsumadzaba ila Abi Bakar, kemudian pergi menemui Abu Bakar, ngerayu, berbicara agar disampaikan kepada Rasulullah. Ya, seperti biasa kan, kalau langsung nggak bisa, lalu orang dekatnya. Karena Abu Sufyan yang tahu bahwa Abu Bakar dari awal, dari 0 titik pertama kali dakwah Rasulullah, yang menemani adalah Abu Bakar. Tentu Abu Bakar memiliki kedekatan khusus dengan Rasulullah. Pinter Abu Sufyan, ya, pinter caranya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Beliau mengatakan, ma ana bifa'il, apa yang bisa saya lakukan, ya, karena tahu, ya, beliau juga sangat loyal dengan Rasulullah. Tahu Rasulullah nggak peduli dengan niat Abu Sufyan, ketika datang ke Abu Bakar, ma ana bifa'il, ya, aku bisa ngapain, bahasa kasarnya, karena loyalnya, kedekatan beliau radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Kemudian juga setelah Abu Bakar lepas tangan, datang ke Umar, ya,
Datang ke Umar, ini ngerayu ya, nggak bisa ke bapak. Ini kita ada orang mau ke kita, mungkin ada urusan, misalnya kita udah nolak, datang ke anak laki-laki misalnya, jadi nempel, datang ke Umar. Karena Umar itu orangnya keras, tegas, malah lebih parah penolakannya daripada Abu Bakar. Abu Bakar terkenal kelembatannya, meledak-ledak respon Umar kepada Abu Sufyan, tegas, ya. Langsung menjatuhkan mental Abu Sufyan, langsung loyo, lemes. Gak menyerah ternyata, ya. Datang lagi kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Datang ke Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, ya, menantu yang disayangi oleh Rasulullah. Tahu kalau Ali bin Abi Thalib, ya, menantu yang dicintai. Sama juga langsung noleh ke Hasan Husain ketika itu masih anak-anak gitu. Tuh ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, apa gunanya nanya ke anak-anak yang belum dewasa? Nyerah, ya. Pulang dengan tangan kosong, ya, Masya Allah. Apa faedah dari ini? Jauh sekali rahmati Allah SWT. Gagalnya negosiasi Abu Sufyan. Yang kita tahu Abu Sufyan itu begitu ulet, istiqomah ganggu Rasul ketika di Makkah. Sampai kisah itu membuat jebakan di depan rumah Rasulullah, tapi Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril setiap keluar lewat pintu belakang. Ini Abu Sufyan. Nah, apa faedah di sini? Pertama, kekokohan prinsip sahabat Rasulullah, ya, loyalnya beliau radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang demikianlah, ya, sifat sahabat Rasulullah, konsisten. Ini zaman sekarang seloyalnya orang masih kalah dengan uang. Gimana? Iya. Dikasih 1 miliar, goyah. Pertanyaan mau biasa, nggak mau. Kasih uang 1 miliar. Masih belum goyah, silakan ngomong apa yang diinginkan, mobil mewah, rumah mewah, akhirnya goyah. Di situ demikian kan zaman sekarang kan begitu. Sedekat-dekatnya orang dengan penguasa, goyah dengan harta. Lihat, semua sahabat Rasulullah konsisten menolak diajak negosiasi, padahal cuma minta tolong agar merayu Rasulullah. Karena beliau Abu Bakar, Umar, Ali itu kan orang dekat Rasulullah, ya. Jadi ini kita harus layak untuk istiqomah, berpegang teguh prinsip loyal kepada penguasa, dan loyal kepada penguasa yang muslim selama di atas jalan yang benar, wajib kita loyal, ya. Tidak ada rumusnya kaum muslimin memberontak. Itu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Selama penguasa kita muslim, tidak perlu dikorek-korek, kan dia begini-begini, ya. Karena Rasulullah meminta untuk menilai kaum muslimin apa yang kita lihat, dia muslim cukup, tidak perlu ngorek-ngorek dia tahajud enggak gitu. Dia sering enggak, yang penting kita bahwa dia adalah muslim cukup. Nah, ketika dia pemimpin, kita wajib taat dan mendengar selama perintahnya tidak melanggar Islam. Sudah selesai, cukup, tidak perlu lebih dalam mengorek-ngorek. Kemudian faedah kedua, bahwasannya kecerdasan Abu Bakar, ketegasan, ya, Umar bin Khattab membuktikan loyalnya kepada Rasulullah SAW. Ya, berbeda dengan Umar, responnya meledak-ledak. Abu Bakar dengan tenang, sesuai dengan karakternya. Ya, adapun Utsman itu pemalu, sahabat Rasulullah yang pemalu. Kemudian faedah berikutnya, kaum muslimin harus satu garis komando terhadap penguasaannya. Ada aturan pakai helm, ya kita pakai helm karena masalahnya banyak, ya, apalagi ada istilah tidak ada onderdil kepala, ya kita pakai peraturannya bagus. Itu kan peraturan pemerintah. Tidak boleh ngeblong di lampu merah, ya kita taati karena masalahnya banyak. Nekat, ya sudah keserempet. Terus kemarin ada kecelakaan, ya banyak melewati perlintasan, para aturannya tidak boleh
melintasi, kalau sudah tutup nekat akhirnya terjadi kecelakaan karena masalahnya itu aturan perintah yang tidak melanggar syariat. Ya kita patuh, kita taati. Jangan karena penguasa kita begini-begini, enggak. Selama muslim kita taati. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit lagi yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Faltafat ila Fatimah, ya, ke para sahabat, tidak bisa langsung ke anaknya, masya Allah ya. Faltafat ila Fatimah, maka noleh ke Fatimah, putri beliau, putri yang begitu disayanginya. Ya ibnata Muhammad, wahai putri Muhammad, halaka an ta'muri, ya, apakah kalian tidak mau membantu urusanku, ya, masya Allah ya. Jadi noleh ya kepada demi Allah, apa namanya, wahai putri Muhammad, ya, apakah engkau tidak membantu urusanku, ya. Kemudian apa? Perintahkan kepada anak kecilmu ini, yakni cucunya, ya, cucunya Nabi Muhammad, kan beliau sangat sayang sekali dengan Hasan Husain. Maka Fatimah radhiyallahu anha, demi Allah anakku belum mencapai usia balik, ya, tidak bisa memberi jaminan, ya. Maka faedah di sini pertama, kedudukan Ahlul Bait, kedudukan keluarga Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan Ahlul Bait, ya, tapi tidak ngaku-ngaku jadi Ahlul Bait, ya. Jadi ngaku-ngaku cucu Nabi terus seenaknya sendiri. Ya kita wajib menghormati, memuliakan Ahlul Bait, tapi juga tidak mengkultuskan. Rasul tidak mau. Nah, jangan sampai ngaku-ngaku cucu Nabi, ngaku dalam kutip ngaku-ngaku, ya, memang ada Ahlul Bait, ya. Nah, ketika benar-benar memang Ahlul Bait yang kita muliakan, itu keyakinan kita, ya. Bagian dari akidah kita adalah memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW, yakni Ahlul Bait. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya kecerdasan Fatimah radhiyallahu anha, ya, sikap yang beradab tapi tegas, ngomongnya tidak kasar, tapi dia itu anak kecil, ya, belum balik, padahal istrinya nolak. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya tawaduknya, rendah hatinya Fatimah radhiyallahu anha, sekalian beliau anaknya Rasul, tetap tawadu, tidak sombong. Ini loh cucu Nabi, enggak, dengan bahasa yang lembut, ya. Jadi ini ada orang sampai ini loh cucu Nabi, hormati saya, enggak. Lihat Fatimah, langsung darah daging Rasulullah, bukan cucu, ya, tapi tetap tawadu, ya. Di hadapan Abu Sufyan tidak mentang-mentang anak Rasulullah, putri Rasul, tidak, tetap dengan bahasa yang lembut. Dia itu anak kecil, belum balik, belum bisa memberikan jaminan, sudah selesai. Mungkin kita marah-marah, kebangetan anak kecil lah, enggak. Itulah yang demikian memang, ya, tidak sombong, ya. Kemudian sudah habis ya waktunya, ya. Terakhir, jemaah sekalian rahmati Allah sudah, maka dijelaskan sebagai penutup, ya, bahwasannya, ya, Abu Sufyan, ya, gagal untuk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW, ya, tidak berhasil merayu Abu Bakar, Umar, Ali, bahkan merayu putri Rasulullah SAW untuk nebasnya apa? Ngerayu anaknya untuk ngomong ke mbahnya. Gagal total Abu Sufyan, ya. Maka di sini jelas bahwasannya ketegasan Rasulullah SAW untuk membela sekutunya, ini Bani Usai, ya. Maka kita demikian juga. Jadi kalau ada saudara kita yang kena musibah,
kena bencana, kita bela, kita bantu semampu kita, harta kita berapapun kita berikan sebagai bentuk loyal kepada sesama muslim, sebagai bentuk ya sama muslim itu bersaudara, kita bantu. Doa jangan sampai doa saja enggak, ya jangan sampai, kita bantu semaksimal mungkin semampu kita sebagai bentuk loyal, sebagaimana loyalnya Rasulullah kepada sekutunya, ini Bani Huza'ah.